Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang mungkin diuntungkan dari diizinkannya mall dibuka 100%. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita coba baca dulu artikel berita ini. Di judul berita ini jika kita baca, supermarket, pasar hingga mall boleh buka 100% di wilayah PPKM Jawa Bali level 1. Dan di artikel di sini bisa kita lihat untuk level 1 sudah ada beberapa kota. Kota yang lumayan besar bisa kita lihat ada Surabaya dan Semarang. Jadi memang saat ini apabila mall sudah bisa buka 100%, ada beberapa saham yang mungkin akan diuntungkan. Jadi saham pertama akan saya coba bahas adalah saham RAS. Bisa kita lihat, RAS secara tren saat ini sudah mulai bergerak tren. Jadi sebelum PPKM atau sebelum mall buka 100%, secara tren memang RAS sudah mulai bergerak naik. Tapi bisa kita lihat, minggu ini RAS masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 800. Jadi walaupun bergerak tren, RAS gagal break di harga 800 mulai bergerak turun kembali. Untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di harga 750. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih hari Selasa kemarin ditutup bandar melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat RAS masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 750. Selama masih bertahan di atas support di harga 750, RAS masih oke trennya, masih ada potensi untuk rebound kembali dan melanjutkan uptrendnya. Jadi walaupun berhasil bertahan di atas harga 750 dan gagal break dari resisten harga 800, RAS masih akan sideways dan garis uptrendnya belum patah. Tapi hati-hati apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan RAS turun menyentuh harga support 750 dan ternyata jebol, berarti garis uptrend RAS sudah patah. Jadi walaupun masih bisa bertahan di atas garis MA50 dan 150, secara tren dia sudah mulai bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham RAS di harga bawah, di sekitar harga 700 ke bawah, selama masih bertahan di atas harga 750 masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata support ini terlewati, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham RAS, bisa amati saham ini. Apabila RAS masih bertahan di atas support di harga 750, teman-teman bisa entry untuk swing trade. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari Selasa kemarin masih ditutup naik 0,56% ke harga 890. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren juga MAPI saat ini masih bergerak tren. Dan saat ini masih dekat dengan resisten di harga 900. Jadi beda dengan RAS yang terlihat gagal break dari resisten, MAPI saat ini masih berusaha untuk break dari resisten ini. Sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 850. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan ini masih disertai akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat secara grafik maupun broker summary, MAPI lebih bagus daripada RAS. Karena MAPI masih terus dilakukan akumulasi dan secara grafik juga saat ini belum terlihat gagal break dari resisten di harga 900. Jadi belum terbentuk candle merah. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat RAS hari Kamis depan masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 900 ini. Apabila berhasil break, maka MAPI akan lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 950. Dan bisa kita lihat MAPI sudah beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 950 dan masih gagal break. Dan sebelumnya setelah gagal break dari harga 950, MAPI langsung turun lumayan dalam.
Jadi saat ini juga teman-teman sudah harus hati-hati apabila beli di sekitar harga 850. Apabila berhasil break dari harga 900 dekat dengan harga 950 ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 800 ke bawah, apabila memang ingin trading jangka yang lebih lama, selama masih bertahan di atas harga 850, saham MAPI masih bisa di hold. Karena selama masih bertahan di atas harga 850 secara tren, MAPI trennya masih uptrend untuk tren jangka menengah. Berikutnya saya akan menganalisa saham P1. P1 memang merupakan saham di sektor properti, tapi saham P1 juga mempunyai beberapa mall. Jadi bisa juga kita pantau pergerakan saham ini. Dan jika kita lihat di grafik, tren untuk jangka pendek saat ini P1 masih bergerak sideways. Bisa kita lihat masih gagal naik menyentuh resisten di harga 550. Dan saat ini juga jika kita perhatikan masih kesulitan untuk naik di atas harga 530. Jadi selain resisten lebih kuat di harga 550, saat ini P1 masih harus break dari resisten harga 530 yang dalam 2 minggu terakhir ini ternyata masih gagal terlewati. Sedangkan untuk supportnya masih di support psikologis di harga 500. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini sudah di harga 485. Dan untuk garis EMA 150 saat ini tepat di harga 480. Jadi secara tren jangka menengah pun P1 saat ini masih uptrend. Tapi 1 minggu terakhir ini memang masih sideways karena masih kesulitan untuk break dari resisten di harga 530. Dan untuk garis MACD sebelumnya terus bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi saat ini sudah mulai berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita lihat, walaupun hari Selasa kemarin tidak naik maupun turun, terlihat bandar melakukan akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 1 bulan terakhir jika kita lihat asing juga terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi sampai saat ini asing belum terlihat keluar dari saham P1. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya P1 juga masih layak untuk kita pantau. Apabila teman-teman mau entry, karena saat ini masih di tengah-tengah support dan resisten, teman-teman bisa tunggu dia breakout dari harga 550 baru teman-teman entry, atau tunggu kembali di support psikologisnya di harga 500. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 480 sampai 500. Apabila berhasil rebound dari support ini, teman-teman baru ikutan entry, bisa swing trade, atau memang hold terus untuk tren yang lebih lama. Tapi untuk P1 ini memang pergerakannya lumayan lelet. Karena memang saham P1 ini menurut saya tidak cocok untuk trading cepat. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya memang fokus untuk tren yang lebih lama. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ACE. Jadi ACE memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Dan hari Selasa kemarin bisa kita lihat masih gagal break dari resisten di EMA 150. Jadi sebelumnya memang ACE sempat naik di atas garis EMA 150, tapi selalu saya jelaskan selama candle masih berada dalam garis ini belum terkonfirmasi break. Apalagi di atas garis EMA 150 sudah ada satu resisten yang menunggu di harga 1500. Jadi hari Selasa kemarin ACE sempat naik mendekati harga 150 dan ternyata masih bergerak turun kembali. Dan sempat turun kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 1435 dan masih bisa naik sedikit. Jadi saat ini ACE ditutup turun 2% lebih ke harga 1445. Dan secara tren saat ini memang sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 150, ACE masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1385. Jadi bisa kita lihat contohnya beberapa kali di sini berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, gagal break, mulai bergerak turun kembali. Satu berhasil rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 150 dan harga 1500, gagal break, turun kembali. Ini juga rebound, berusaha untuk break dari harga 1500 dan garis EMA 150 juga masih gagal break. Jadi ingat, selama masih gagal break, ACE masih ada potensi untuk balik turun kembali. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan asing juga melakukan sedikit distribusi. Setelah 2 minggu terakhir ini, pada saat ACE mulai bergerak naik, asing sudah masuk melakukan akumulasi.
Jadi teman-teman harus hati-hati apabila sudah punya saham yang di harga bawah. Apabila besok ACE ternyata masih dilakukan distribusi oleh asing, ada potensi ACE untuk turun menuju harga 1385 atau di garis EMA 50-nya. Jadi dari data yang kita dapat, ACE masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150 atau garis EMA 150 ini. Apabila bisa terbentuk candle hijau, maka trennya akan lebih bagus. Tapi apabila ternyata masih lanjut turun di bawah garis EMA 150, berarti ACE ada potensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, wait and see dulu. Apabila besok terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 150, teman-teman baru mau entry, itu akan lebih aman. Tapi harus mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 1.500 ini. Karena harga 1.500 ini masih lumayan kuat untuk saham ACE. Apalagi bisa kita lihat asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan asing sudah mulai keluar kembali dalam saham ACE, ada potensi ACE untuk berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.